Halo, selamat berjumpa dengan Rastra, Rasan-Rasan Sastra dengan Dwi Pranoto. Untuk edisi kali ini saya akan bicara tentang kritik sastra. Kritik banyak disalahpahami, baik bagaimana suatu kritik ditanggapi maupun bagaimana kritik dipraktikkan. Kritik kerap ditanggapi dengan uring-uringan, dianggap pernyataan miring yang didorong oleh perasaan iri dan dengki. Kritik karenanya sering disebut nyinyiran. Tak jarang, bahkan seorang kritikus jika ia mengkritik karya, ditantang untuk membuktikannya dengan menciptakan karya sejenis. Namun ironisnya, tanggapan miring terhadap kritik tersebut sebagiannya juga disebabkan oleh sebagian besar praktik kritik yang tidak tepat. Kritik yang hanya bersumber dari luapan hasrat subjektif yang tak terkontrol. Apa itu kritik? Kritik adalah kajian yang sistematik atas satu objek studi. Objek studinya bisa jadi konkret, seperti karya, bisa juga abstrak, seperti otoritas atau prasangka subjektif. Meskipun kritik kerap merupakan penilaian negatif terhadap suatu objek studi, namun kritik juga bisa merupakan pengakuan yang pantas terhadap suatu objek studi. Lantas, apa itu kritik sastra? Secara garis besar, kritik sastra dapat dipilah menjadi dua. Kritik terhadap karya sastra dan kritik terhadap pemikiran atau sejarah pemikiran sastra. Paling tidak ada dua pendekatan kritik sastra terhadap karya sastra. Berbasis kritisme, new kritisme atau kritisme baru, dan culture studies atau kajian budaya. Basis kritisme akan mengarahkan kritik sastra untuk menyelidiki, menganalisa dan menilai aspek-aspek interior sastra seperti struktur dan gaya. Sedangkan kajian budaya akan mengarahkan kritik sastra untuk menyelidiki, menganalisa dan menilai aspek-aspek eksterior sastra seperti aspek sosiologis dan atau politis. Namun demikian, meskipun jarang, ada pendekatan ketiga kritik sastra yang menggabungkan dua pendekatan di atas. Kritik sastra terhadap pemikiran menyasar pada bangunan pemahaman atas karya sastra, atau gampangnya kritik terhadap teori-teori sastra. Tidak jarang kritik terhadap pemikiran atau sejarah pemikiran sastra ini menawarkan suatu teori sastra baru. Di zaman klasik, saya menduganya terjadi di semua belahan dunia manapun, meskipun contoh di sini adalah masa Yunani klasik. Kritik sastra tidak terpilah menjadi dua pendekatan yang menyasar interior dan eksterior sastra secara terpisah. Di masa klasik, bentuk dan isi karya sastra merupakan suatu totalitas yang tak terpisahkan. Totalitas ini mengimplikasikan cara membuat atau poesis dan cara meresepsi, mengapresiasi, estesis juga tak terpisahkan. Sehingga kritik hanya mungkin didasarkan pada poesis atau cara membuat. Pada hari ini, di zaman internet ini, kritik sastra mengalami perubahan besar. Kritik sastra tidak saja mengikuti dorongan kuat fenomena kebahasaan yang ditandai oleh problematiknya relasi antara penanda dan petanda bahasa yang mengimplikasikan pentingnya eloquence atau ketepatan berbahasa dalam sastra. Lebih jauh lagi, sebagai misal, dalam distant reading atau pembacaan jauh Franco Moretti, karya sastra tidak lagi diacu sebagai bahasa yang berbicara, bahasa yang menalar perasaan dan pikiran. Pembacaan jauh atau distant reading yang menggabungkan teori sistem dunia dan teori evolusi memandang karya sastra seperti seekor katak yang ciri-ciri morfologisnya bisa dilacak sampai ke nenek moyang katak. Dalam pandangan Moretti yang eurosentris, nenek moyang katak dalam misal di atas tentu saja sejumlah negara Eropa yang dianggap sebagai pusat katak. Kritik tidak gampang dan bukan gampangan, bukan? Namun demikian, kritik sastra yang merupakan salah satu keping dari ekosistem sastra tidak dapat dikesampingkan. Ekosistem sastra yang sehat pasti ditandai dengan keberadaan kritik sastra yang sehat pula. Saya, Dwi Pranoto untuk Rastra, Rasan Rasa Sastra di Wakazi TV.